Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endang dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1 di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Hari ini saya akan membuat video untuk UAS atau ujian akhir semester dengan mata kuliah wawasan kajian MIPA. Langsung kita pakai pertanyaan pertama, yaitu apa itu wawasan dan kajian MIPA. Wawasan dan kajian MIPA ini adalah salah satu mata kuliah fakulter yang dipelajari oleh semua mahasiswa dalam program studi pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dalam wawasan kajian MIPA ini, kita dapat mempelajari tentang filsafat, sains, logika, kemudian ada hubungan antara matematika dan fisika, terus kemudian ada hubungan antara matematika dengan kimia. Jadi dalam wawasan dan kajian MIPA ini kita dapat lebih mempelajari tentang matematika dengan bidang-bidang yang ada dalam sains. Ke pertanyaan yang kedua tuh, mengapa hal itu harus kita pelajari? Karena dalam wawasan dan kajian MIPA ini mempelajari mengenai materi dengan bidang-bidang yang ada dalam sains seperti bidang pendidikan dan bidang lainnya, dan juga matematika ini juga digabungkan bukan karena tanpa alasan. Jadi pada saat itu ilmu matematika ini menjadi alat bantu sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk sains atau ilmu alam yang sejatinya memiliki kaitan yang sangat erat dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Ke pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa itu filosofi sains. Filsafat sains ini atau filsafat sains merupakan jawaban filsafat atas pertanyaan sains, atau filsafat sains merupakan penjelasan dan penelaahan secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan sains, ya, terutama berhubungan dengan sains fisika. Oleh karena itu, dalam rangka ikut membantu masyarakat cenderung pada khususnya dalam mengelola sains secara bertanggung jawab, maka buku filsafat sains ini mencoba sedikit memberikan kontribusi pemikiran, memberikan pencerahan mengenai sains. Membaca diajak berpikir secara rasional, kritis, kreatif, logis, dan sistematis tentang sains yang merupakan objek, ya, sasarannya. Sains yang merupakan objek sasarannya. Hal ini untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan objektif. Ke pertanyaan yang keempat, jelaskan tentang logika. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu logika yang disebut dengan logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Logika ini juga memiliki dasar-dasar terdiri dari dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Ke pertanyaan yang kelima, jelaskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Adapun prinsip-prinsip pengambilan keputusan, yang pertama, keputusan yang diambil sebagai usaha pemecahan masalah tidak hanya sekedar menghilangkan atau mengatasi keadaan yang tidak menyenangkan, melainkan juga harus mampu menghilangkan sumber-sumber yang menimbulkan permasalahan tersebut. Yang kedua, pemecahan masalah tidak senggonya membatasi diri hanya ada pada pemecahan masalah yang bersifat teknis. Faktor-faktor psikologis sangat penting pula untuk mendapat perhatian. Artinya, pemecahan masalah yang hendak dilakukan jangan sampai hanya mungkin dilakukan secara teknis, melainkan harus pula memperhatikan sampai sejauh mana cara pemecahan yang tidak ditempuh itu dapat diterima oleh yang akan melaksanakan
keputusan yang diambil dan bersedia memikul konsekuensinya dari keputusan tersebut. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan apa dan langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah itu terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, 1. Merumuskan masalah, 2. Merumuskan hipotesis, 3. Merancang penelitian, 4. Melakukan eksperimen, 5. Mengelola dan menganalisis data, 6. Menarik kesimpulan, 7. Nyata yang terakhir itu melaporkan hasil penelitian langkah terakhir. Nah, dalam metode ilmiah ini mengomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitiannya yang telah ditulis secara lengkap kepada orang lain. Sekian dari video hasil UAS yang saya buat dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.